Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, pernah tidak saudara itu mengampuni orang? Ya, seperti mengasihi musuh, mengampuni orang. Tetapi balasan orang itu tidak selalu baik. Ya, sehingga saudara kecewa. Saudara pernah pada waktu Israel sudah memaafkan orang Aram, dia tidak dibunuh pada waktu mereka kalah, namun dilepaskan, malah diberi makan. Nah, pada waktu rajanya sekarang adalah Raja Ben-Hadad, ya mungkin raja yang sama atau raja yang berbeda. Nah, raja itu menyerang, mengepung Samaria. Ya, Samaria dikepung saudara. Ya ada bentengnya, mereka dikepung, tidak bisa keluar, sehingga mereka kelaparan berat. Nah, pada waktu mereka kelaparan itu, di antara perempuan-perempuan yang ada di sana, mereka punya anak kecil, anak bayi, lalu berkatalah, daripada kita lapar, ayo kita bunuh aja anaknya untuk dimakan. Ngeri ya saudara ya, mau membunuh anak untuk dimakan. Lalu kedua berunding, oke lah, sekarang anak kamu dulu, nanti besok anak saya. Ya, betul saudara. Bayinya itu dimakan, saya tidak bisa membayangkan bayinya dimakan. Lalu keesokan harinya setelah ini habis, mau makan bayi, ibu yang berikutnya lagi. Lalu bilang, nggak boleh ya, anaknya tidak boleh. Dia lari, dia bawa bayinya, nggak boleh. Lalu bertengkarlah mereka menghadap pada raja, menceritakan keadaannya. Aduh, raja sedih, raja mengoyak pakaiannya. Aduh, kok ini bisa terjadi seperti ini ya. Dia sedih sekali, kok bisa orang makan anaknya sendiri. Ini belum pernah terjadi hal seperti itu. Lalu dia marah. Yang dia marah itu marah pada Elisa. Ya, ini mana kalau Tuhan menyertai, kok ini kita bisa dalam keadaan seperti ini. Dia mencari Elisa dan dia akan membunuh Elisa. Ya. Nah, saudara-saudara, ini diceritakan dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai ayat terakhir. Nah, kemudian Elisa ya tahu ya bahwa raja sedang dalam perjalanan mau membunuh dia. Nah, saudara, kita nanti lanjutkan ceritanya. Tapi di sini kita belajar dulu bahwa manusia itu mudah lupa. Ya. Pada waktu itu dia ditolong. Sekarang memang menghadapi pergumulan tidak mudah. Di dalam hidup kita itu kadang-kadang, ada juga yang bertanya, saya sudah dibaptis, saya sudah setia, kenapa kok terjadi hal-hal yang buruk pada saya? Ada sakit lah, ada keluarga begini begitu. Saudara, kita tidak tahu memang. Kita tidak bisa melihat dengan mata rohani apa yang akan terjadi. Dan juga pada waktu kita menghadapi pergumulan itu, kita ingatnya menyalahkan Tuhan. Nah, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Justru kita tetap berdoa saja, bertekun. Ya, kita lihat apa sih Tuhan. Tuhan menyediakan apa yang baik bagi saya. Justru kita tetap berdoa. Kita tetap minta Tuhan, waktu itu Tuhan sudah melepaskan saya, tentunya Tuhan akan melepaskan saya lagi. Karena Engkau yang berkuasa, karena Engkau yang memiliki hidup kami ini. Ya, biarlah ini menjadi doa kita ya Tuhan, Engkau yang memiliki hidup kami. Mengapa kadang-kadang ada kesulitan yang datang? Mengapa orang yang sudah setia, orang yang sudah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, tetapi kelihatannya mengapa cobaan demi cobaan itu datang? Nah, saudara, kita ingat ya, bahwa iblis mencoba ingin tahu apakah kita tetap setia di dalam keadaan susah. Ya, kalau keadaan senang gampang kita menerima, tetapi dalam keadaan susah, dalam keadaan pergumulan, itu yang sulit. Nah, tetapi kita tetap bertahan, karena peristiwa berikutnya, saudara akan lihat ya, dari 2 Raja-Raja ini, pasal 7, waduh, luar biasa. Ya, nanti kita merenungkan lagi firman Tuhan, sehingga saudara setia merenungkan firman Tuhan, dan kita lihat bagaimana Tuhan bekerja.
Terima kasih Tuhan. Berilah kami kesabaran pada waktu kami menghadapi ujian, pada waktu kami menghadapi cobaan, karena kami tidak tahu apakah ini cobaan, melihat apakah kami tetap setia pada Engkau Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, karena kadang-kadang kami tidak sabar, kadang-kadang kami tidak tahan menghadapi ujian-ujian yang berat atau cobaan-cobaan yang berat. Tuhan, tolonglah Tuhan teman-teman yang menghadapi cobaan, supaya mereka tetap setia pada Engkau dan Engkau bekerja Tuhan. Pulihkanlah mereka. Tolonglah Tuhan teman-teman yang sedang bergumul, supaya mereka dapat kuat dan mereka dapat melihat apa yang ada di hadapan. Sudah Tuhan menyediakan apa di hadapan mereka. Tolong Tuhan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan kesehatan mereka, pulihkan ekonomi mereka, pulihkan keadaan mereka yang terpuruk, supaya mereka dapat memuji-muji nama-Mu. Tolong Tuhan, sadarkanlah kami menerima yang baik dari Engkau. Biarlah pada waktu keadaan sulit, kami juga tetap bersyukur, menantikan keajaiban dari Tuhan. Demi nama Yesus Kristus yang sudah memberikan keajaiban pada kami, dapat mengampuni dosa kami berdoa, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, mari kita terus setia merenungkan firman-Nya dan melihat keajaiban yang Tuhan lakukan setiap hari dalam hidup kita. Sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.